Shalom. Shalom. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sambil memberikan salam kiri kanan Bapak Ibu sekalian. Katakan, saya suka dekat dengan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan yang masih di belakang bisa mengambil tempat. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan fokus untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, dialah Allah, dialah Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kami percaya Tuhan, Kaulah gunung batu kota benteng dan keselamatan kami. Di dalam Engkau ada pemulihan, dalam Engkau ada kehidupan. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita datang untuk menyembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia, sebab kasih setianya hebat atas kita. Kami percaya dalam ibadah ini mengandung janji, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban Tuhan berikan kemampuan untuk menjalani kehidupan. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya, yang siap beribadah sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita lihat. Tema bulan ini sangat menarik, yaitu sumber otoritas kita. Bukan power, tapi authority. Apa otoritas? Itu kuasa sebagai pengacara, the power of attorney, kuasa yang dilimpahkan. Di dalam Matius 28:16, murid-murid perhatikan yang bisa menerima otoritas cuma murid-murid. Ada 11 murid. Mereka berangkat ke Galilea, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari 11, cuma kesebelasan Galilea ini ada yang ragu-ragu. Orang ragu-ragu tidak bisa exercise the authority of God. Dan inilah sumber kita. Yesus mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala. Segala di dalam segala bahasa, all is all. Amen. Bukan sebagian. Kita dulu, keluarga kita menyembah, yaitu yang dianggap dewa-dewa, ataupun santo-santo yang punya kekuatan terbatas. Yang satu kekuatannya di sini, kekuatannya di situ. Tetapi segala kuasa cuma pada satu orang. Dan cuma satu nama itu yang punya kuasa. Nama Yesus Kristus. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita tahu sorga ada juga Mes Uranus, yaitu langit tengah, di mana kuasa-kuasa kegelapan di situ. Dan juga di bumi. Kita tahu di bumi ada roh-roh jahat, ya, ada penguasa di udara, tapi juga ada malaikat Tuhan. Firman Allah berkata, kita diberikan kuasa, ya. Bahkan malaikat itu akan melayani orang yang harus menerima keselamatan. Karena itu Yesus berkata, karena itu dengan dasar itu pergilah. Jadikan segala bangsa muridku. Selalu perintah Tuhan itu global. Dalam hidup saya, ada beberapa daerah yang belum pernah saya injak. Yang pertama itu India. Dengan anugerah Tuhan nanti Juni saya pergi ke Hyderabad. Dan juga Afrika saudara ya. Tapi yang lain dengan anugerah Tuhan banyak yang sudah dikunjungi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Setelah jadikan murid, tidak cukup sampai sana, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan ini jaminannya. I'm with you. Aku menyertai kamu. Always, selalu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sampai kepada akhir zaman. Jangan pakai istilah kiamat. Akhir zaman. Dan akhir zaman itu sekarang. Dalam hidup saya tahu ada satu perintah yang lebih hebat daripada sebagai duta besar dari sebuah kerajaan ataupun Republik Indonesia sekalipun. Yaitu menjadi duta dari kerajaan sorga. Saya mengalaminya saudara. Dan saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Karena apa? Itu adalah otoritas. Tapi otoritas itu bukan kekuatan kita. Sama seperti kalau
polisi lalu lintas tidak memakai seragam, ya, lalu dia memakai kaos oblong, celana pendek, dia mau menghentikan kendaraan tidak bisa. Karena apa? Tidak ada otoritas. Tetapi saudaraku, dia punya otoritas. Authority, why? He's the author. Dia adalah sang pencipta. Kalau Yesus mengatakan begitu, segala kuasa di langit di bumi diberikan padanya. Dan juga itu diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hiduplah sebagai orang yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Kuasa dari Roh Kudus. Tetapi juga otoritas karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. God bless you. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan baik? Amin. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, lihat kanan kiri. Saya melihat ada banyak beberapa wajah-wajah yang baru. Mungkin karena ini musim libur panjang ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita kedatangan saudara-saudara kita yang dari luar kota, barangkali mereka berkunjung ke Makassar. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru, haleluya. Dan kita mau siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, dan mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau katakan dengan segenap hati kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau perlindungan kami Tuhan. Oh, Jesus. Amen.
indah bagiku. Kau layak Tuhan. Kau layak Ya ditinggikan hidupku bagimu. Engkau indah bagiku. Sungguh Engkau yang layak Tuhan. Kau layak Ya ditinggikan hidupku bagimu. Engkau indah bagiku, Tuhan. bagi Tuhan segala kemuliaan, bagi Tuhan pujian, hormat, haleluya, sorak-sorai bagi Dia, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, kita akan mendoakan anak-anak kita. Mereka dipercayakan oleh Tuhan bersama-sama kita sebagai keluarga Allah. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini, anak-anak yang luar biasa. Bapa, kami percaya di dalam diri anak-anak ini juga telah Engkau berikan otoritas daripada kerajaan sorga. Mereka Engkau pakai bagi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menggenapi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Kami berdoa anak-anak ini bertumbuh di dalam berkenalan akan Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka sehat, mereka kuat, mereka bertumbuh juga di dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan. Mereka dipenuhi dengan pengertian-pengertian dan hikmat Allah memenuhi mereka. Sehingga anak-anak ini ada anak-anak yang luar biasa yang akan menggenapi rencana Tuhan, akan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Berikan kemampuan Tuhan, dan tidak ada satupun yang akan keluar dari rencana Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan melalui orang tua. Bapa memberkati orang tua anak-anak ini, berkati, berikan mereka kemampuan, berikan mereka hikmat untuk mengasuh, untuk memelihara anak-anak ini Tuhan. Kami lepaskan berkat panjang umur, kami lepaskan berkat kecerdasan, kami lepaskan berkat pengertian dan hikmat Allah. Kami lepaskan berkat kesehatan. Kami bertumbuh dengan luar biasa, baik secara fisik maupun secara jiwa dan rohani. Di dalam nama Yesus Kristus, kami lepaskan berkat ini atas anak-anak kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita doa untuk firman Tuhan. Bersyukur Bapak, pujian telah dinaikkan kami semua. Satu sukacita yang luar biasa. Kami tahu bahwa dunia tidak bisa menawarkan hal yang lebih indah daripada apa yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana dalam hidup kami. Dan Engkau mau kami menggenapi rencana itu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, wahyukan kebenaran ini. Kebenaran yang akan memberikan kami kekuatan, yang akan
berikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman, dan memberikan kami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, tema bulan ini adalah The Source of Authority. Tadi ibadah 1 sudah saya singgung, tapi karena keterbatasan waktu, ya mungkin ibadah 2 ini lebih lengkap, saudara ya. Jadi semoga bisa dengan waktu yang ada, bisa selesai. Nah, kalau kita berbicara tentang otoritas, ini ayatnya kita baca dulu saudara ya, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi otoritas yang dimiliki Yesus itu diberikan oleh Bapa di sorga. Saudara ya, jadi Allah memberikan otoritas atas sorga dan bumi kepada Yesus Kristus. Nah, apakah otoritas itu? Nah, otoritas itu adalah hak untuk menggunakan kuasa. Nah, contohnya misalnya polisi bisa menyita barang, ya barang yang bukti kejahatan, bisa saudara. Atau dia bisa datang masuk dalam rumah saudara dengan membawa surat perintah dan menggeledah, ya kan, mencari apa yang diperlukan, saudara ya, untuk tugas polisi. Nah, kemudian otoritas juga adalah kuasa yang didelegasikan untuk memerintah dan membuat yang diperintah menurut. Nah, misalnya polisi lalu lintas bisa membuat lalu lintas berubah, saudara. Untuk kadang-kadang kalau bisa ada macet, saudara ya, dia bisa stop dulu, biar Anda waktu lampu masih hijau, dia suruh stop dulu, dia jalankan dulu ya, untuk menguraikan kemacetan, saudara. Dia bisa lakukan itu, saudara. Dan semua atas otoritas dari polisi lalu lintas, pengendara-pengendara motor, mobil di jalanan itu harus tunduk. Ya, itu saudara. Itu bicara otoritas. Otoritas itu exousia dalam bahasa Yunani, saudara ya. Jadi kuasa, hak untuk menggunakan kuasa. Kuasa atau power itu adalah dunamos, ya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, saudara Tete misalnya badan cukup besar, saudara ya, ototnya gede, ya bisa angkat misalnya 20 kilo beras satu karung, saudara, iya kan? Ya bisa, karena dia punya kemampuan untuk itu. Oke. Nah, kita akan berbicara mengenai otoritas. Jadi otoritas Kristus itu adalah semua otoritas sudah diberikan kepada Kristus oleh Allah Bapa. Matius 28 ayat 18, ini ayat-ayat yang kita bisa baca, saudara, yang mendukung daripada hal ini, yaitu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi semua yang ada di sorga dan di bumi ada di kuasanya Yesus. Oke? Di bawah kekuasaan Yesus. Jadi kalau ada yang masih pikir bahwa setan lebih berkuasa, berarti dia tidak baca Alkitab, saudara. Dia tidak mengerti atau dia takut, saudara ya. Memang kuasa di dalam dunia ini ada dua, saudara. Yaitu kuasa Allah, kuasa kerajaan Allah, dan kuasa kerajaan kegelapan. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dia melucuti semua kuasa itu daripada kuasa kerajaan kegelapan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kenapa tuh Allah sangat
meninggalkan dia? Karena Yesus waktu ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, saudara, dia sepenuhnya melakukan tujuannya, hidupnya, melakukan kehendak Bapa. Saudara, ya. Bahkan mati di atas kayu salib, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, meninggalkan sorga mulia, datang menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan mati di atas kayu salib. Untuk menggenapi rencana Tuhan. Bapak, oleh sebab itu Bapa sangat meninggikan dia. Dan segala kuasa atas sorga dan bumi diberikan kepada Yesus. Dan segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Itu bertekuk lutut. Jadi hari ini kalau orang Kristen masih percaya ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan, saudara sedang ditipu, saudara ya. Jadi kalau saat ini jemaat Rock Makassar masih takut usir setan, takut masuk rumah yang katakan berhantu, tidak berani, bulu kuduknya merinding, naik, waduh, berarti Anda sedang ditipu. Oke? Malah kalau misalnya saudara bergerak di properti, punya duit, dapat rumah yang bagus posisi, tapi namanya rumah berhantu, beli mah kok, pasti murah. Jangan takut, saudara. Iya kan? Kalau bilang Ghostbuster itu hebat di film, saudara lebih daripada Ghostbuster, saudara. Oke? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ibrani 2:14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Wahyu 1:18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi sampai kepada maut dan kerajaan maut pun ada di tangan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, tetapi otoritas yang dimiliki Yesus itu dilimpahkan, saudara, kepada manusia. Didelegasikan kepada manusia. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu bisa baca. Yang pertama, kepada semua lembaga manusia. Ya, lembaga apa saja, saudara? Ya, lembaga sipil, ya, lembaga pemerintahan, saudara, raja, pemerintah, wali-wali yang diutus, saudara ya, di dalam sekolah, ya, lembaga-lembaga pendidikan, itu otoritas juga diberikan, saudara. Oleh sebab itu perintah datang karena Tuhan telah memberikan otoritas kepada lembaga-lembaga ini, maka perintah Alkitab 1 Petrus 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, otoritas ini didelegasikan, dilimpahkan kepada para majikan dan tuan. Saya tidak usah baca ayatnya ya, karena kita perlu hemat waktu. Saudara bisa catat di dalam 1 Petrus 2 ayat 18, sudah tertera, saudara ya. Yang ketiga, otoritas ini dilimpahkan juga dalam keluarga kepada orang tua, ayah dan ibu, saudara ya. Sehingga anak-anak diperintahkan oleh firman Tuhan untuk taat kepada orang tua di dalam Tuhan, untuk hormat kepada mereka.
Jadi orang tua jasmani maupun orang tua yang namanya orang tua, maka ada perintah Tuhan dulu juga dalam Petrus, 1 Petrus kalau tidak salah 5 ayat 5. Untuk orang-orang muda itu tunduk dan hormat kepada orang-orang tua. Nah. Yang keempat adalah di dalam rumah tangga. Jadi Tuhan mendelegasikan otoritas dalam rumah tangga kepada suami. Bukan kepada istri saudara ya, kepada suami. Nah, sehingga perintah juga datang kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hari ini saya tidak berbicara, hai suami kasihilah istrimu. Kita sedang berbicara, membahas tentang otoritas. Nah, yang kelima, Tuhan mendelegasikan otoritas itu kepada pemimpin-pemimpin rohani. Seperti contoh di dalam gereja. Ya. Pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja, ada gembala, ada penatua, ada koordinator, ya pelayanan, saudara ya, ibadah, ya koordinator musik PW, media, ya itu bagian daripada pelayanan saudara. Tuhan menempatkan, memberikan otoritas yang didelegasikan saudara. Melalui apa? Ya, melalui gembala, melalui penatua, melalui koordinator. Seperti itu saudara ya. Nah, berlaku juga itu saudara. Perintah itu taatilah dan tunduklah kepada mereka. Yang keenam, delegasi otoritas juga didelegasikan kepada setiap orang percaya kepada Kristus. Jadi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara dan saya punya status sekarang karena percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya memiliki otoritas anak-anak Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sumber otoritas orang percaya dengan demikian adalah ditemukan di dalam kuasa kebangkitan Kristus dan peninggian Kristus oleh Allah. Jadi sumber otoritas kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan menempatkan, ya sumbernya daripada Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita orang percaya, ada otoritas yang menaungi kita, ada otoritas yang kita harus taat, ya menjadi arahan di dalam hidup saya dan saudara, ya yaitu Alkitab, firman Allah. Itu adalah otoritas tertinggi atas orang percaya. Jadi taat kepada firman Tuhan itu menjadi hal yang wajib bagi saya dan saudara. Firman Tuhanlah itu yang menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Jadi itu yang akan baik dalam perilaku kita, saudara ya. Baik di dalam cara berpikir kita, baik di dalam tindakan kita, semuanya, saudara, harus selaras dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, apa tujuan daripada otoritas itu dilimpahkan dan didelegasikan? Tidak lain dan tidak bukan saudara, segala otoritas yang diberikan Allah memiliki tujuan, yaitu untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi ini, seperti di surga.
Jadi otoritas diberikan disertai dengan tanggung jawab. Yang menjadi persoalan di dalam dunia ini, saudara. Perintah Tuhan datang, tunduk dan taat kepada otoritas. Tapi di dalam keadaan hari-hari ini, saudara, untuk belajar tunduk dan taat kepada otoritas, sulit. Benar, saudara? Ya, banyak alasan macam-macam kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi tidak ada, apa istilahnya, tidak ada kata tidak, saudara. Tidak ada dispensasi. Karena Tuhan taruh tatanan itu di dalam kerajaan Allah seperti itu, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, otoritas yang ada sama saya dan saudara, yang saudara terima dari Tuhan, hanya bisa bekerja di dalam hidupmu jika kita sebagai orang percaya juga tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Nah ini saudara ya, seperti Yesus taat kepada kehendak Bapa. Oke? Maka otoritas diberikan kepada Kristus. Jadi tidak ada satu cara lain selain daripada penundukan diri kepada otoritas di atas kita yang Tuhan tempatkan. Baru saudara akan mengalami bagaimana otoritas yang saudara miliki, saya miliki, yang Tuhan berikan, itu bekerja. Nah, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka sulit bagi manusia untuk tunduk dan taat kepada Allah. Karena apa? Spirit atau roh pemberontakan ada pada manusia sampai hari ini. Jadi roh pemberontakan ini yang menghalangi manusia untuk tunduk dan taat. Apalagi di dalam zaman demokrasi, saudara ya. Makanya saudara kita lihat untuk tunduk dan taat tidak mudah. Kalau tidak didengar pendapatnya, tidak di ini, dia tidak akan tunduk. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa belajar tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan taruh pada kita. Nah, kita bisa baca di kisah perwira Romawi di Kapernaum. Nah ini ya, jadi ada dua hal hari ini yang menjadi inti daripada sharing firman Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa tunduk dan taat kepada otoritas. Yang kedua, bagaimana otoritas yang kita miliki memberi pengaruh. Matius 8 ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Di dalam bahasa lain itu perwira itu disebut centurion. Centurion itu di dalam struktur tentara Roma itu membawahi kira-kira 100 prajurit, saudara. Nah, dia datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus, Tuhan, katanya, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, ayat 9, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku,
kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, kisah ini luar biasa sekali saudara ya. Jadi seorang perwira yang punya otoritas atas 100 pasukan datang kepada Yesus memohon pertolongan untuk kesembuhan hambanya. Waktu Yesus mengatakan, aku akan datang ke rumahmu, apa respons daripada perwira ini? Dia tidak bilang, oh terima kasih Tuhan. Silahkan Tuhan. Ya kan? Karena dia perlu sekali saudara. Dia perlu. Tidak mudah seorang yang pegang kekuasaan, prajurit itu memohon sesuatu kepada orang yang orang awam saudara. Benar? Dia punya power. Dan biasanya yang punya power itu juga punya pride saudara. Ya. Nah, waktu dia datang kepada Yesus memohon, Yesus bilang, aku akan datang. Apa dia bilang? Tapi jawab perwira, Tuhan, aku tidak layak. Nah ini saudara, menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri punya bawahan, seorang bawahan. Nah ini dia tidak katakan itu. Dia ini luar biasa saudara ya. Dia mengatakan kepada Yesus, aku sebenarnya juga seorang bawahan. Dan aku punya, bahwa aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh prajurit ini? Apa yang diungkapkan oleh prajurit ini? Sesungguhnya merupakan salah satu ungkapan penghormatan kepada Yesus. Waktu Yesus mengatakan, aku mau datang. Aku akan datang. Tuhan, tidak usah engkau datang. Cukup engkau berbicara saja. Nah, saudara ya. Dia percaya. Saudara ya. Nah, penundukan kepada otoritas Yesus ini dilakukan oleh perwira ini. Kenapa dia bisa lakukan itu dan dia mendapatkan akhirnya hasil kesembuhan dia punya hambanya. Karena dia belajar, dia tahu. Dia juga berlatih dalam hidupnya untuk tunduk kepada otoritas yang di atasnya, saudara. Oke, makanya dia katakan, aku juga seorang prajurit. Aku berada di bawah otoritas juga. Nah, mungkin perwira yang membawahi 500 orang prajurit atau 1000. Iya kan? Atau batalion saudara. Mungkin begitu atau kompi, saya nggak tahu berapa banyak ya, saya nggak tahu soal kalau militer saudara. 100 kemudian di atasnya ada berapa saudara ya. Yang jelas dia hidup itu, dia tahu itu saudara. Nah, apa yang ditunjukkan oleh perwira ini, saudara, sehingga dia bisa tunduk, dia bisa akui otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Tidak lain saudara. Semoga saya katakan tadi, untuk tunduk pada otoritas, yang pertama-tama yang harus kita punyai adalah kerendahan hati. Kalau kita punya kerendahan hati, level pertama yang kita akan belajar untuk sampai kepada pendudukan, ketaatan, yaitu penghormatan. Rasa hormat. Rasa hormat atau penghormatan bukan berdasarkan suka
atau tidak suka. Ingat saudara, penghormatan kita kepada otoritas bukan berdasarkan kita suka atau tidak suka. Bukan berdasarkan sesuai keinginan, memenuhi ekspektasi kita atau tidak. Oke? Makanya Tuhan memberikan pendelegasian otoritas kepada majikan tuang yang walaupun jahat pun harus mereka tunduk dan hormat. Kepada setiap pemerintah. Ini saudara. Jadi bukan soal suka dan tidak suka. Banyak orang bisa tunduk kepada otoritas yang di atasnya karena orang otoritas di atasnya itu disukai. Gampang dia ikut, saudara. Gampang dia hormati. Tapi Tuhan tidak pakai standar itu. Karena kalau suka dan tidak suka itu subjektif. Siapapun otoritas yang di atas kita, di dalam sekumpulan kita ini kurang lebih 150 sampai 200 orang, Tuhan tentukan, tetapkan, tidak mungkin saudara semua suka. Punya kesimpulan semua suka. Benar? Sama sukanya? Tidak. Oleh sebab itu, kalau pakai suka dan tidak suka, tidak akan memenuhi itu saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana rasa hormat bisa kita berikan kepada otoritas? Yaitu kita melihat, kita memberikan rasa hormat kepada otoritas itu seperti kita memberi hormat kepada Tuhan yang memberikan otoritas kepada otoritas tersebut di atas kita. Kita memberi hormat kepada otoritas, kita memberikan hormat kepada Tuhan yang ada di atas otoritas itu. Oke? Jadi seperti itu saudara. Jika saudara akan memberikan sesuatu kepada orang miskin, Tuhan katakan engkau memiutangi tuh. Oke? Jadi kenanya ke situ saudara. Jadi kalau kita memberikan rasa hormat penghormatan kepada otoritas, kita sedang memberikan penghormatan kepada kalau ini yang menjadi pemahaman kita, siapa saja yang Tuhan taruh di atas saudara, saudara memberikan dia penghormatan. Bukan karena dia baik, dia memenuhi ekspektasi saudara, dia ramah, bukan soal itu. Nanti kita akan cerita itu, saudara ya. Itu bicara tentang influence, saudara. Nah, tetapi hari ini kita berbicara bagaimana kita clear dulu, saudara. Supaya kita bisa berjalan dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang gagal maksimalkan otoritas Tuhan dalam dirinya karena ini, saudara. Tersandung di masalah ini, saudara. Tidak seperti perwira ini, dia lulus. Tidak usah Tuhan kau datang. Cukup engkau katakan, siapa aku ini? Nah ini, siapa aku ini? Seperti itu. Jangan datang ke rumahku. Bayangkan artinya apa? Rendah hati. Menyadari dia siapa. Nah ini saudara. Kalau kita memberikan penghormatan kepada otoritas seseorang, atas otoritasnya saudara, kita sedang memberi penghormatan, rasa hormat kepada tanggung jawabnya. Karena Tuhan memberikan otoritas kepada seseorang disertai tanggung jawab. Jadi kalau dia mempergunakan otoritasnya, dia sedang melakukan tanggung jawabnya. Dan kita menghormati tanggung jawab yang dia sedang. Contoh, Pak Mateng adalah punya kewenangan untuk masalah kebersihan. Makanya tempat sampah apa semua dikasih. Oke? Dia punya otoritas bisa melarang, menegur saudara kalau saudara buang sampah sembarangan.
Ya kan? Tapi karena Pak Martin, mungkin kita pikir Pak Martin siapa sih? Dia orang tua, saya lebih muda. Mungkin dia sekolah cuma SMP kah? Saya ini sarjana. Dia cuma orang kerja. Saya ini bos. Pemilik perusahaan. Ngapain? Ya aku jalan seenaknya saja. Siapa dia? Nah ini banyak seperti itu saudara. Kalau kita memberikan penghormatan, kita buang sampah pada tempatnya. Kita sedang memberi penghormatan kepada tanggung jawab yang sedang dijalankan oleh Pak Martin. Ini saudara. Hal kecil seperti ini, nilainya, value-nya, saudara, tidak ada beda dengan kau memberikan penghargaan otoritas kepada sesuatu yang besar. Itu, karena Tuhan mengukur dari hal kecil, saudara. Tidak ada beda, saudara. Nah ini orang gagal di situ, saudara. Oleh sebab itu, yang pertama, gaya hidup yang kita harus hidupi, yaitu gaya hidup kerajaan, yaitu rasa hormat, penghormatan, kerendahan hati, penghormatan. Waktu Anda bisa menghormati, maka akan bisa tunduk dan taat. Itu adalah. Jadi menghormati dan mengasihi menunjukkan pada kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak ada rasa hormat, tanpa rasa hormat tidak ada penundukan diri dan ketaatan. Hal yang kedua, saudara. Jadi clear, saudara, ya, bahwa bagaimana otoritas kita yang diberikan Tuhan, kita bisa menggunakan dan kita maksimal, menikmati hasilnya. Saudara harus memberikan penghormatan, penundukan, ketaatan kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Siapa saya? Mungkin selevel, bukan di atas kita, tapi ke samping, saudara. Nah itu, contoh misalnya, di dalam kita ibadah, ya kan? Ada bidang pelayanan media, ada bidang sound system, Pak Ray, ada pemusik. Mereka ini bukan di atas satu dan yang lain, tapi satu level. Oke? Bagaimana bisa mengerti otoritas yang dikembangkan oleh masing-masing bidang untuk dihargai, dihormati. Oke? Tidak mungkin media mau pergi atur. Hari ini cukup gitar saja dengan keyboard. Drum enggak usah. Nah begitu, saudara, ya. Atau PW-nya Pak Aldi misalnya, kasih tahu Pak Enrico. Tidak usah rekam. Tidak usah filekan. Apa adanya saja. Nah, enggak bisa, saudara. Koordinasi bisa, tapi berbicara otoritas enggak, saudara. Oke? Atau si A, si B tidak usah melayani di sana. Enggak bisa, saudara. Itu. Jadi kalau kita mengerti ini, tatanan ini, maka sesungguhnya otoritas diberikan itu bukan untuk membuat perpecahan. Otoritas diberikan bukan membuat kita semakin lemah. Otoritas diberikan sebenarnya untuk memperkuat kepada tujuan. Oke. Untuk apa? Melakukan perkara yang lebih besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tahu tadi, barang siapa yang menerima Yesus, dia yang percaya dalam namanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah.
Jadi otoritas saudara berdasarkan status saudara. Saudara memiliki otoritas anak Allah. Status ini saudara. Oke? Tapi firman Tuhan katakan juga dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita baca ini, perumpamaan kita sedikit bingung, benar? Di Indonesia kita tidak pernah kita temukan kita makan garam, habis asinnya, ada sisanya yang tawar di sesuatu yang kita bisa buang. Saya mau tanya, ada yang makan garam seperti itu? Tidak ada. Karena kita makan garam kita yang di Jeneponto, contoh di Jeneponto, itu diambil dari petambak garam itu, petani garam itu dari air laut kan. Kemudian pelan-pelan kena sinar matahari, ya kan? Dikurangi airnya. Jadi butiran garam. Nah, kalau butiran garam ini kita konsumsi, kita makan, habis kan? Nah, kok ini Yesus memberikan perumpamaan ini? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah yang dia singkang? Jadi berarti garam itu bisa jadi tawar. Ya, hilang asinnya, selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kita harus mengerti bahwa perumpamaan Yesus itu, Yesus hidup pada zaman itu di dalam budaya, tidak bukan Indonesia, di dalam geografi di Timur Tengah saudara ya, di dalam budaya mungkin Yahudi, budaya Yunani, ada Arab, apa semua, dan kebiasaan-kebiasaan di situ ya, geografinya berbeda dengan Indonesia. Nah, dari sejarah penelitian bahwa pada zaman itu orang mengkonsumsi ada sumber garam yang ada dari batuan. Jadi batuan itu dipakai, dicelupkan, garamnya keluar. Keluar habis garamnya, tinggal batunya. Nah, batu-batu itulah yang dipakai untuk membuat jalan setapak. Makanya batu uang yang sudah hilang asinnya, garamnya, dijadikan sebagai pengeras di jalan setapak. Itu yang dikatakan diinjak. Itu saudara-saudara ya. Jadi seperti itu. Nah, kita juga tahu di cerita, saudara bisa baca di Sefanya 2 ayat 9. Bagaimana firman Tuhan katakan dia menghukum Moab dan Amon. Daerah mereka Amon dan Moab itu seperti Sodom dan Gomora, dan menjadi daerah, menjadi garam. Nah, sekitar situ saudara. Jadi Yesus, mereka mengkonsumsi garam, ambil dari situ. Nah, saya tidak pernah ke Israel, tetapi ada kata kalau orang pergi tur pasti tahu itu. Kadang-kadang lihat itu dikatakan istilahnya apa ini, istri Lot punya itu, yang garam saudara ya. Nah, jadi garam dikonsumsi seperti itu sumbernya. Bukan seperti Indonesia saudara, daerah laut habis. Habis dari batu. Nah, apa makna rohani yang kita dapat dari sini? Jadi Tuhan memberikan kita otoritas. Kembali pada definisi otoritas itu adalah hak untuk memerintah seseorang melakukan suatu perintah. Betul? Saudara, orang bisa melakukan apa yang kita mau karena secara hierarki kita berada di atas otoritas, kita punya otoritas di atas orang tersebut. Benar? Secara struktur kita punya otoritas di atas orang tersebut. Oke? Seorang dokter, statusnya dokter, maka dia punya otoritas di dalam pengobatan. Maka semua suster yang dibawa, semua itu diperintah oleh dia untuk. Betul? Nah, sebagai anak Allah, kita punya otoritas sebagai anak Allah. Yang kita terima. Tetapi, orang bisa melakukan sesuatu
atas kehendaknya, keinginannya, tanpa hierarki, otoritas, tapi karena pengaruh kita. Oke? Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan saklek di situ. Bagaimana hierarki otoritas itu sangat kaku, saudara. Diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa satu tumpang tindih, ya kan? Punya imam dan orang Lewi punya tugas apa semua, yang bertugas itu clear semua, saudara ya. Nah, mereka lakukan itu dengan ketaatan, saudara. Ya. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang bagus seperti itu juga, tetapi tidak cukup. Tuhan bilang, gembalakan, hai Petrus, gembalakan domba-dombaku, bukan memerintah mereka, tapi jadilah teladan bagi mereka. Jadi kalau seseorang memiliki otoritas Tuhan, otoritas itu memberi pengaruh. Garam itu untuk mengawetkan makanan, mencegah pembusukan. Di mana ada garam, menghasilkan rasa pada makanan. Jadi keberadaan kita yang punya otoritas Tuhan di dalam masyarakat atau di mana lingkungan atau di mana komunitas di mana kita berada harusnya memberi apa pengaruh yang kita berikan? Itulah nilai-nilai yang kita hidupi. Jangan sampai kita berada dalam satu komunitas, bukannya kita mencegah pembusukan, tapi kita menambah pembusukan. Kita bagian dari pembusukan itu sendiri. Saudara, coba perhatikan di mana saudara bergaul, komunitas saudara, saudara jadi garam mencegah pembusukan, atau saudara menambah pembusukan. Nah ini saudara. Ini penting saudara. Harusnya itu garam mencegah fungsinya pembusukan. Dan dikatakan kamu adalah garam artinya apa? Skopnya besar. Pengaruhnya besar, saudara. Jadi otoritas yang memberikan influence, pengaruhnya besar, saudara. Apa yang bisa kita menjadi teladan dalam hidup kita kepada orang lain? Kalau saudara dan saya menjadikan firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka segala perkataan kita, segala pemikiran kita, segala tingkah laku kita, semuanya selaras, semua berdasarkan firman Allah. Maka itu menjadi satu kehidupan yang punya power, punya pengaruh, saudara. Ini saudara, yang menjadi masalah kehidupan orang Kristen tidak menjadi contoh. Ini saudara, bukan jadi berkat tapi menjadi sandungan. Orang bilang ya, masuk gereja, keluar gereja tidak berubah. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, jadi saya juga tidak berubah. Katanya begitu. Nah iyalah. Saudara. Tapi kalau kita, kenapa kita tidak bisa mengalami itu? Satu, karena kita tidak belajar rendah hati untuk menghormati firman Tuhan. Ini saudara. Kalau kita belajar menghormati firman Tuhan dan menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, saudara mulai berlatih, berjalan, hidup dalam firman Tuhan. Saudara berubah. Dan saudara berubah, lingkungan saudara berubah. Memberikan pengaruh. Skopnya semakin luas. Kalau perjanjian lama,
skopnya terbatas dengan otoritas yang kaku, saudara. Maka dalam perjanjian baru tidak terbatas. Dunia, saudara. Ini saudara, apa yang kita hari ini kita pahami, saudara ya, bahwa otoritas itu bukan sekedar pengetahuan. Itu powerful sekali, saudara, kalau kita nyadar ini, saudara. Saudara, kadang-kadang otoritas itu kacau. Karena kita sendiri yang mendelegasikan otoritas itu tidak taat asas. Itu menjadi persoalan, saudara. Saya belajar begini, ini kesaksian saja. Ini adalah pengalaman saja. Tuhan percayakan saya memimpin sebagai penatua di kantor dan gereja dan misi, saudara. Nah di bawah saya kan ada orang-orang yang saya sudah delegasikan. Yang teknis-teknis. Misalnya Pak Rudi di perlengkapan. Saya belajar menghormati apa yang saya delegasikan sama beliau. Kalau ada yang mau pinjam alat, misalnya tidak belum kenal beliau, atau kurang, atau apa ini, sungkan. Biasa kok, langsung WA, Robert, kami mau pakai ini. Saya pasti tidak langsung iyakan. Gitu. Kalau saya tidak komunikasi dengan Pak Rudi dulu, saya tanya, ada yang pakai, atau saya arahkan, kamu tanya sama Pak Rudi. Dia yang atur soal teknis. Nah, kalau dia sudah atur begini, biasa dia komunikasi. Pak, tadi ada orang minta begini, saya sudah arahkan sama kamu, Pak Rudi. Oh iya, sudah minta telepon sama saya begini-begini. Artinya apa? Kita sedang melatih orang untuk taat kepada otoritas-otoritas yang ada. Saudara. Dan Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti itu, saudara. Maka dia tetapkan sebagai rasul-rasul, sebagai dasar. Dia tetapkan guru-guru, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, gembala-gembala, nabi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Masing-masing punya tugas, tanggung jawab, punya otoritas. Jadi kerajaan Allah juga punya hierarki yang teratur, tetapi tidak kaku. Yang lebih besar adalah influence, pengaruh. Makanya Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, itu berbicara influence, saudara, pengaruh. Kamu juga anak Allah, punya otoritas, status sebagai anak Allah, punya otoritas. Tapi otoritas ini kamu mempunyai pengaruh. Nah, pengaruh ini hanya bisa terjadi jika hidup kita menjadi teladan. Bagaimana hidup kita menjadi teladan? Berarti nilai yang kita hidupi adalah nilai yang bisa diteladani. Dari mana itu? Firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya sudah berbicara 53 menit, saya akhiri, saudara. Ya, biarlah Roh Kudus berbicara, lebih matangkan lagi, lebih lagi membuka semua. Mari kita berlatih. Semua kita berlatih. Maka kita akan melihat pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Mulai kehidupan kita, hal-hal mulai yang kecil-kecil kita bisa memberi influence. Ya, kita akan lihat video ini, salah satu dari apa yang dilakukan tim misi Rock ini sudah berjalan. Ya, kita sedang memberikan influence. Dari pelajaran-pelajaran yang kita terima, kita bagikan kepada gereja-gereja yang membutuhkan. Iya kan? Supaya apa? Menjadi berkat. Mereka juga bisa mengalami sesuatu yang baru, mereka juga tahu hal-hal yang baru, ya tahu. Ini yang kita bagikan. Dan teman-teman yang sudah bergabung luar biasa, menyediakan waktu, menyediakan dana, itu yang tidak waktu itu yang paling susah, saudara ya, jadi berikan. Ya. Nah, akan masuk kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Dan memang sekarang ini sedang berjalan dan bertambah terus, nanti diatur, saudara.
Dan saya sudah mempercayakan yang menangani misi ketua misi itu adalah Pak Yosafat dan wakilnya Pak Agus. Jadi secara teknis apa semua ada yang mau ikut atau apa silakan hubungi mereka berdua. Saya hanya cuma memberikan arahan-arahan saja secara spiritual, secara apa saja kebijakan. Tapi semua mereka yang atur, mereka yang terima, mereka yang akan kasih tahu bagaimana silakan saudara ya. Itu aja saudara. Dan saya tidak akan cawe-cawe dalam masalah itu. Karena saya tidak mau rusak ini di dalam otoritas ini saudara. Oke, apa yang semua dilakukan pasti koordinasinya jelas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih, hamba telah selesai berbicara, percaya engkau belum selesai. Kepada kami semua karena engkau mengasihi kami, engkau mau hidup kami ini sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan telah percayakan otoritas membawa pengaruh bagi tujuan kerajaan, bagi penggenapan tujuan kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, berkati kami semua. Dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus siang hari ini. Bapak Ibu yang sudah terima roti dan anggur semua? Kalau belum ada yang belum dapat, silakan angkat tangan supaya bisa dilayani oleh Raser. Kalau sudah dapat, saya undang kita berdiri semua. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus, kami diingatkan oleh Tuhan bahwa persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, untuk membangun kehidupan kami, mengaktifkan otoritas yang ada dalam kami. Karena otoritas itu juga hasil daripada hubungan. Bapa memberkati roti anggur ini menjadi berkat di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Menjadi berkat bagi tubuh kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pegang roti ini dan angkat lebih tinggi kepala saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang gelas plastik ini yang berisi anggur, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa saudara percaya bahwa anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kirabasyata karama.
Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Hanya kepadamu segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Irabasyata bocara bose, iranamase. Kami percaya akan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami Tuhan. Irabase, kuasa itu memberi pengaruh pada dunia yang maha besar. Biar kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami, di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami, berikanlah kami Tuhan kemampuan untuk merendahkan di hati kami, supaya kami bisa memberikan penghormatan kepada otoritas, setiap otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Memberikan pendudukan diri dan mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang memberi pengaruh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan. Dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang letih lesu diberikan semangat, diberikan kekuatan baru. Tuhan terima kasih. Dalam pergumulan percobaan Tuhan Engkau lepaskan mereka dalam masalah bisnis, usaha, pekerjaan, keuangan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan. Sebelum persembahan kita sama-sama berdoa. Ada beberapa penyampaian yang perlu disampaikan untuk jemaat. Yang pertama, ibadah raya pertama sudah dimulai hari ini, ya. Dan kami mengajak Bapak Ibu yang mungkin ada kesibukan di ibadah kedua dan tidak bisa sempat hadir, kami mengundang untuk bisa hadir di ibadah pertama minggu depan di tempat yang sama, waktunya jam 8.30. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang generasi di rumah yang belum memiliki tempat untuk beribadah atau ingin mereka bergabung dengan generasi yang ada di Rock Makassar, Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk ikut ibadah generasi itu di setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu di jam 17.00 di MRC Veterani Ruko Jade. Ya, saya ulangi untuk Bapak Ibu yang memiliki generasi yang rindu untuk mereka bergabung dengan teman-teman generasi di Rock Makassar, bisa ngajak mereka, menghimbau mereka untuk ikut ibadah generasi di hari Sabtu jam 5 sore di gedung MRC Veterani Ruko Jade. Terkait dengan persembahan saudara, perpuluhan khususnya, apabila Bapak Ibu ingin menabur untuk perpuluhan, di belakang ada amplop-amplop yang tersedia. Jika Bapak Ibu memberikan dalam bentuk tunai, ya, Bapak Ibu bisa serahkan atau masukkan di amplop di belakang. Sementara untuk QR, mobile banking,
yang Bapak Ibu transfer, ya, Bapak Ibu bisa menambah angka 001 PPL 001. Itu menunjukkan, menandakan perpuluhan Bapak Ibu yang ditabur ke Rock Makassar. Ya, itu saja pengumuman kita pagi ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Itu akan meneguhkan, menguatkan kami untuk kami masuk di minggu yang baru. Kami terus mau mengenal Tuhan dalam setiap musim hidup kami, supaya kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami terus melihat Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menginstalkan, memberikan kami otoritas-Mu, kuasa-Mu, untuk kuasa itu bekerja dalam kehidupan kami. Mampukan kami, tolong kami, supaya kami hidup di dalamnya. Siang hari ini kami akan membawa persembahan, perpuluhan kami, persembahan diakonia kami, persembahan umum kami, apa saja yang sudah Tuhan berkati ketika kami kembalikan dengan sukacita. Kami tahu kami sudah diberkati, bahkan berlipat ganda. Kami disebut orang-orang yang diberkati. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu pagi ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memberkati, kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya melihat ada beberapa banyak saudara kita yang mungkin karena ini musim libur yang panjang, jadi kita kedatangan saudara kita dari berbagai daerah. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ada beberapa. Selamat datang Bapak Ibu Saudara. Ya, kita menyambut Bapak Ibu Saudara di tempat ini sebagai keluarga. Jikalau someday lagi ada kesempatan dan waktu, Bapak Ibu boleh berkunjung lagi di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami. Sungguh sukacita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita bangkit berdiri. Haleluya. Bersukacitalah selalu, rukunlah selalu. Yakinlah bahwa otoritas di dalammu telah mengalahkan dunia. Engkau akan membawa pengaruh kerajaan di dalam sistem dunia. Engkau akan membawa pengaruh di dalam lingkunganmu. Engkau akan menjadi teladan sehingga Tuhan dimeninggikan dan dimuliakan. Hidupmu berbuah bagi kerajaannya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah
Apa yang kau kerjakan di dalam kebenaran, usaha pekerjaanmu diberkati, kariermu diberkati. Dimanapun engkau berada, tangan perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai engkau. Dan engkau disebut orang yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Semua kita yang percaya dan terima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan terima katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.